Sore anak-anak, semangat pagi. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Untuk sekarang pelajaran Bapak ya. Tadi kan udah dari Pak Setio itu udah mengajar mengenai haki. Sebelum belajar, Bapak harap Pak Ahmad untuk memimpin berdoa. Siap, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ahmad sudah memimpin berdoa. Sebelum memulai juga, Bapak akan mengabsen kehadiran kelas 11 BDP ya. Yang pertama, Ahmad Farhan. Udah ya, memimpin berdoa Hadir, tadi. Pak. Kedua, Setio Ramdhani. Saya, Pak. Tiga, Aida Ulpah. Hadir, Pak. Nandang Hermawan. Hadir, Pak. Selalu, Pak. Bagus. Marini. Hadir, Pak. Neni Nuraini. Hadir, Pak. Siti Nur Hasanah. Hadir, Pak. Karim Apriani. Ada yang tahu Karim di mana? Ke toilet? Oh, iya. Toilet, Pak. Siti Nur Hasanah. Nur Asiah. Maaf. Hadir, Pak. Iresta Nopajia. Hadir, Pak. Iya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi ya. Bentar. Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Oh, sudah, Pak. Sudah. Oke, sekarang akan membahas mengenai mata pelajaran administrasi transaksi dengan pembahasan SOP administrasi transaksi. Di sini, kompetensi dasar pertama itu kalian harus memahami SOP administrasi transaksi. Untuk kompetensi dasar keterampilannya melakukan pengelompokan SOP administrasi transaksi dan IPK pembelajarannya. Yang pertama ada menjelaskan pengertian administrasi transaksi, yang kedua melakukan pencatatan transaksi bisnis, yang ketiga menganalisis jenis-jenis transaksi, yang keempat menganalisis SOP administrasi transaksi, yang kelima menganalisis manfaat SOP pada perusahaan. Untuk IPK keterampilan yang pertama ada melakukan pengklasifikasian transaksi bisnis, yang kedua menentukan manfaat SOP pada perusahaan, yang ketiga menentukan SOP administrasi transaksi pembelian, yang keempat menganalisis SOP administrasi transaksi penjualan. Nah, untuk tujuan pembelajaran di pertemuan pertama ini kalian harus bisa menjelaskan pengertian administrasi, yang kedua melakukan pencatatan transaksi bisnis, yang ketiga menganalisis jenis-jenis transaksi, dan untuk yang keterampilannya melakukan pengklasifikasian transaksi bisnis. Nah, ini untuk peta konsep yang akan kita pelajari ya, mengenai pembelajaran SOP administrasi transaksi. Pertama ada pengertian, pengklasifikasian, dan SOP. Nah, di sini untuk penilaian pembelajaran, di sini ada penilaian pengetahuan lewat nanti pertanyaan di akhir, terus keterampilan itu lewat LKPD sikap pada saat proses pembelajaran dan presentasi. Ini untuk penilaian yang nanti akan ditilai ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, apa kalian sadar
Apa kalian sudah sadar? Kalian sudah melakukan kegiatan administrasi di kelas. Ada yang mau memberikan contoh? Praise. Silahkan. Mohon maaf Bapak nggak bisa lihat kalian raise hand ya, jadi tolong langsung sampaikan saja karena ini posisinya lagi presentasi atau slideshow ya. Silahkan saja. Dengan siapa namanya, sampaikan contohnya apa. Baik, mohon izin Pak. Untuk di kelas kegiatan administrasi itu saat sekretaris misalnya mencatat informasi atau jadwal kegiatan pada jurnal atau mungkin penyusunan struktur organisasi atau pengurus kelas dan penanggung jawab masing-masing mata pelajaran, Pak. Oke, terima kasih untuk Ahmad ya sudah memberikan pendapat atau contoh administrasi di kelas. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak akan menayangkan penjelasan mengenai administrasi transaksi ya. Silahkan simak baik-baik atau kalau mau silahkan scan barcode yang ada di samping videonya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan belajar tentang standar operasional prosedur atau SOP dari administrasi transaksi. Ini adalah materi pertama untuk mata pelajaran administrasi transaksi untuk program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Nah, dalam materi ini ada beberapa hal yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah tentang administrasi transaksi. Kemudian yang kedua, kalian akan mengenal tentang standar operasional prosedur atau SOP. Dan di bagian ketiga nanti kalian akan belajar tentang alur transaksi. Nah, dalam video ini kalian akan fokus membahas pada bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi transaksi. Seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Nah, bagian pertama tentang pengertian administrasi transaksi. Administrasi dalam artian sempit adalah penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis. Sedangkan menurut Hendiat Sutopo dan Wasti Sumanto, administrasi adalah segala pengaturan atau penataan seluruh sumber daya, baik manusia dan non-manusia, dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, secara umum, administrasi dapat diartikan sebagai aktivitas atau bentuk usaha yang memiliki kaitan erat dengan berbagai pengaturan kebijakan dengan tujuan agar mencapai target organisasi. Kemudian yang kedua, tentang pengertian transaksi. Nah, kata transaksi umumnya digunakan di dalam bisnis atau perdagangan yang menggambarkan terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli produk berdasarkan harga, jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan syarat lain yang disepakati dalam sebuah kontrak. Nah, artinya jika di dalam suatu pasar terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam rangka kegiatan jual beli, disitulah terdapat transaksi. Nah, dengan kata lain, transaksi dapat diartikan sebagai segala aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta kekayaan perusahaan, baik berupa pengurangan atau penambahan seperti menjual, membeli, membayar gaji, dan membayar biaya-biaya lainnya. Sebagai contoh, misalkan, seorang penjual menjual barang dagangannya kepada seorang pembeli. Artinya,
terdapat transaksi jual beli di antara keduanya. Di situ terdapat perubahan harta kekayaan, baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Dari sisi penjual, terdapat perubahan berkurangnya barang dagangan dan bertambahnya kas atau uang yang masuk. Sedangkan dari sisi pembeli, terjadi perubahan berkurangnya uang atau kas dan bertambahnya barang yang mereka beli. Nah, inilah pengertian dari transaksi. Nah, sehingga jika digabungkan di antara dua pengertian tersebut, maka administrasi transaksi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan akibat transaksi tadi oleh sebuah perusahaan yang dilakukan secara terstruktur dan kronologis menggunakan metode tertentu, sehingga hasil pencatatan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Sebagai contoh adalah transaksi penjualan di warung kecil. Nah, biasanya ada beberapa penjual di warung kecil yang selalu mencatat penjualannya di buku kas mereka. Misalkan ketika ada pembeli membeli sebuah minuman atau membeli sebuah barang dagangan, penjual lalu mencatatnya. Apa saja yang keluar dan kemudian berapa uang yang masuk. Nah, ini adalah contoh atau bentuk dari administrasi transaksi. Nah, kemudian contoh lain adalah transaksi penjualan di minimarket. Ketika datang seorang pembeli, membeli sebuah barang dagangan yang kita sajikan di dalam minimarket, maka kasir akan mencatat barang dagangan itu dengan cara menginput barang-barang yang dibeli oleh konsumen ke dalam mesin kasir. Oke, Bapak nanti kan tadi ya di contoh penjual pedagang tradisional dengan yang supermarket atau minimarket. Bapak mau tanya, apa perbedaan atau kelebihan administrasi transaksi yang dilakukan tradisional dan yang modern tadi? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Langsung saja, jangan menunggu apa dari Bapak. Silahkan. Transaksi modern sama transaksi konvensional, Pak ya? Iya. Kalau saya akan membahas dari sisi kecepatannya, Pak. Kalau dari transaksi konvensional, mungkin kita harus bertemu dengan orangnya, harus tatap muka dengan orangnya, sehingga transaksi tersebut baru bisa dilakukan. Namun kalau transaksi modern itu akan jauh lebih efektif dari sisi waktu, Pak. Kita nggak perlu ketemu orangnya, tatap muka, kita bisa langsung bertransaksi dengan orang tersebut melalui teknologi, seperti itu, Pak. Terima kasih untuk Setio yang telah menyampaikan pendapat atau hasil ininya, analisisnya ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Tidak ada, kita lanjut dengan ini. Setelah kalian memahami pengertian administrasi, coba sebutkan jenis-jenis transaksi dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Jangan takut salah ya. Silakan jawab berdasarkan pemahaman kalian. Ada yang mau mencoba? Tidak ada. Kalian mungkin sudah melakukan apa? Transaksi internal itu bukan, Pak? Kurang tepat. Untuk jenis-jenis transaksi itu kalian sudah melakukan seperti pembelian, ya, pembelian, apalagi penjualan itu untuk jenis-jenis transaksi ya. Dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Bapak ucapkan apresiasi lah untuk yang tadi memberikan opininya, karena telah berani menyampaikan pendapat gitu. Apa-apa ya, jangan takut salah. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya.
Di sini ada fungsi administrasi transaksi. Coba Bapak ingin menyuruh, bentar. Siapa ya? Untuk Nandang Hermawan, bacakan fungsi administrasi transaksi. Baik Pak. Itu kehalangin Pak, nggak kelihatan Pak yang nomor 1. Oh ininya ya. Bentar, Bapak juga di stop screen dulu gini ya. Digeser aja mungkin Pak itunya. Begini dulu aja ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oh iya, silahkan. Fungsi administrasi transaksi yang pertama adalah pencatatan. Yang kedua pemeliharaan. Yang ketiga penyediaan. Dan yang terakhir adalah pengerjaan. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk Nandang ya telah membacakan fungsi administrasi. Jadi fungsi administrasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah pencatatan. Di sini apa yang dicatat? Yaitu untuk bisa juga tanggal, informasi tanggal, barang, nama harga, jumlah barang yang dibeli atau apapun itu. Terus yang kedua ada pemeliharaan. Di sini segala data, dokumen, itu buku apapun yang berhubungan dengan transaksi dapat terpelihara dengan baik ya. Yang ketiga ada penyediaan. Di sini informasi yang sudah yang kita catat dalam dokumen itu akan tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Lalu di sini ada 4 pengerjaan. Di sini pengerjaan, di sini buku atau dokumen mengenai transaksi dapat sesuai dengan ketentuan perusahaan, atau juga segala data informasi yang sudah tersimpan itu bisa diolah kembali menjadi bentuk informasi yang lain. Itu untuk fungsi administrasi transaksi. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada klasifikasi transaksi bisnis. Di sini klasifikasi transaksi bisnis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada transaksi berdasarkan pihak yang melakukannya. Dan yang kedua ada transaksi berdasarkan sumber yang mempengaruhi perubahan modal. Nah, di sini juga transaksi berdasarkan pihak yang melakukannya juga terbagi menjadi 2. Ada transaksi internal dan transaksi eksternal. Nah, di sini ada contoh transaksi dalam suatu perusahaan. Yang pertama, pemberian gaji karyawan. Di sini Bapak akan menanyakan, yang pertama itu termasuk ke dalam contoh transaksi internal apa eksternal? Ada yang bisa jawab? Internal, Pak. Internal. Iya, Pak. Bagus, terima kasih. Yang kedua, benar ya, untuk pemberian gaji karyawan itu termasuk transaksi internal. Dan yang kedua, pembayaran utang itu termasuk transaksi mana? Eksternal, Pak, karena dia keluar pembayaran utang. Oh iya, bagus itu untuk Karim ya, sudah memberikan jawaban beserta alasannya itu. Yang ketiga, Internal, Pak. Internal, Pak. oke, bagus, benar. Untuk yang keempat, Internal, Pak. yang kelima, Eksternal Pak. Eksternal. Eksternal, Pak. yang keenam, Internal. Eksternal juga, Pak. eksternal. Oke, Pak. bagus. Sepertinya kalian sudah mulai memahami mengenai contoh atau transaksi internal dan transaksi eksternal. Berdasarkan contoh yang kalian sudah klasifikasikan tadi, coba apa itu transaksi internal? Ada yang bisa jawab? Transaksi Pak. Silakan. Transaksi yang dipengaruhi oleh pihak dari dalam perusahaannya dan tidak dipengaruhi oleh pihak luar perusahaan. Oke, bagus sekali. Benar. Transaksi internal itu adalah transaksi yang dipengaruhi oleh pihak perusahaan tanpa dipengaruhi oleh pihak eksternal atau pihak luar. Ada yang bisa menyimpulkan untuk transaksi eksternal setelah pengelompokan tadi? Saya Pak. Silakan, Nandang. Merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan
dengan pihak luar, Pak. Oke, bagus sekali, benar. Kalau transaksi eksternal itu transaksi yang dipengaruhi oleh pihak perusahaan dengan pihak-pihak luar perusahaan. Seperti itu ya. Berarti sudah mengerti mengenai transaksi berdasarkan pihak yang melakukannya ya. Kita lanjutkan ke transaksi berdasarkan sumber yang mempengaruhi modal. Di sini seperti yang tadi ada yang harus kalian kelompokkan lagi. Ada 4 transaksi di sini. Untuk yang nomor 1 itu termasuk ke dalam transaksi apa? Modal, Pak. Modal, Pak. Modal, Pak. Oke, bagus. Kalian masih fokus sepertinya. Untuk nomor 2. Transaksi usaha, Pak. Transaksi usaha, Pak. Untuk yang ketiga, bagaimana yang ketiga nih transaksinya? Transaksi usaha. Transaksi Usaha usaha. juga, Pak. Kalau yang keempat, Modal, Pak. Modal, Pak. Modal, Pak. berdasarkan pengelompokan tadi, Bapak tunjuk siapa ya? Irestano Pajia. Apa yang dimaksud transaksi modal? Transaksi modal itu adalah transaksi yang bisa digunakan sebagai kekayaan perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Oke, bagus. Jadi transaksi modal itu transaksi yang mempengaruhi modal dikarenakan pemilik mengambil atau menyimpan aset terhadap perusahaan. Itu untuk transaksi modal ya. Untuk transaksi usaha ada yang mau? Tanpa ditunjuk. Saya, Pak. Silahkan. Baik, transaksi usaha merupakan transaksi yang menyebabkan perubahan modal dikarenakan kegiatan operasional perusahaan, Pak. Oke, bagus sekali. Sepertinya kelas ini masih fokus ya. Untuk transaksi usaha itu transaksi yang dipengaruhi perubahan modalnya dikarenakan adanya kegiatan operasional perusahaan. Oke, betul. Nah, di sini sebelum melanjutkan ya, Bapak, bentar. Ada gangguan teknis. Nah, ada ice breaking dulu sebentar. Bapak stop sharing ya, biar bisa melihat anak-anaknya. Ya stop sharing. Nah, sebentar. Oke. Bisa melihat Bapak? Kita melatih fokus dulu untuk aba-aba. Kalau untuk gajah itu kecil ya, gajah kecil. Semut besar. Semut besar gitu. Nanti kita akan semut-semut, gajah-gajah gitu ya. Kalau misalkan Bapak bilang semut, berarti kecil ya. Deskripsi semut itu kecil ya, kecil. Kalau gajah besar gitu ya. Dimulai dari kalau yang nggak fokus nanti ada apa ya? Punishment mungkin ya. Nanti ada sanksi. Kasih hadiah, Pak, kasih bonus. Kalau yang nggak fokus ya, kalau nggak fokus ini nyari yang nggak fokus masalahnya ya. Nandang. Oke, dimulai ya, tolong fokus. Silakan bernyanyi semut-semut gajah-gajah, semut-semut gajah-gajah. Mulai dari sekarang semut-semut gajah-gajah, semut-semut gajah-gajah, gajah-gajah gitu. Gajah. Ahmad itu kenapa Ahmad? Aduh, kenapa Ahmad? Gajah itu kecil ya, bukan besar. Oke, nggak apa-apa. Untuk lain kali itu harus fokus kembali ya. Kita lanjutkan aja nanti untuk sanksinya nanti aja ya. Kita mulai lagi ke pembelajaran itu. Sebentar. Ini kita lanjut ke di sini ada tugas kelompok, ada perintahnya buatlah kelompok yang heterogen. Di sini Bapak sudah menerima daftar kelompok. Yang pertama itu ada Neni Nuraini, anggotanya Siti Nur Asana, Karim, Siti Nur Asia, dan Iresta Nopajia. Dan untuk kelompok 2 ada Ahmad Farhan, Setio Ramdhani, Aida, Ulpa, Nandang, Hermawan, dan Marini. Nah, untuk tugasnya silahkan di-scan di barcode ini ya. Silahkan.
Ini untuk tugasnya ada di sini. Kalau sudah di-scan, silakan lakukan diskusi dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas dalam LKPD-nya. Waktu pengerjaannya di sana 20 menit. Dan jika sudah selesai, presentasikan ke depan dengan percaya diri. Hasil diskusi bersama kelompok perwakilan saja ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah selesai, Bapak minta perwakilan kelompok 1 untuk memaparkan hasil LKPD-nya, penyelesaian tugas dalam LKPD-nya. Silahkan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan atas hasil pengerjaan tugas LKPD yang diberikan untuk hasil analisis terkait transaksi pada Agustus 2018 PT Lux milik Nyonya Aminah kelompok 1. Di sini ada pengklasifikasian transaksi PT Lux. Yang pertama ada jenis transaksi berdasarkan pihak yang melakukannya. Di sini ada transaksi internal dan transaksi eksternal. Siti, suaranya kecil. Siti katanya suaranya kecilan. Bisa didekatkan mic-nya? Kalau sekarang sudah terdengar, Bapak, terdengar, teman-teman yang lain. Siti. Baik, saya ulangi ya, Bapak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1 tentang hasil analisis terkait transaksi pada Agustus 2018 PT Lux milik Nyonya Aminah. Yaitu tentang pengklasifikasian transaksi PT Lux. Di sini ada dua, ada jenis transaksi berdasarkan pihak yang melakukannya dan ada jenis transaksi berdasarkan sumber yang mempengaruhi modal. Untuk jenis transaksi berdasarkan pihak yang melakukannya, di sini ada dua, ada transaksi internal dan transaksi eksternal. Untuk transaksi internal, di sini penggunaan perlengkapan kantor selama bulan Agustus sejumlah Rp650.000 dan untuk pembayaran gaji dari 20 orang karyawan sebesar 25 juta. Untuk transaksi eksternalnya, ada pembelian perlengkapan kantor sejumlah 200 juta dan ada pendapatan yang diterima di muka sejumlah 4.500.000. Untuk jenis transaksi berdasarkan sumber yang mempengaruhi modal, di sini ada transaksi modal dan transaksi usaha. Untuk transaksi modal, ada pengambilan dana untuk kepentingan anak Nyonya Aminah sebesar 5 juta, dan transaksi usahanya ada pembayaran listrik dan telepon untuk bulan Juli 2018 sebesar Rp1.450.000. Sekian untuk presentasi hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah memaparkan hasil diskusi atau penyelesaian tugas dalam LKPD-nya. Oke, karena waktunya sebentar lagi, jadi untuk presentasi kelompok 2 dilakukan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum ini, Bapak sebelum menutup, apakah ada refleksi ya, apa yang sudah dipahami dalam pembelajaran hari ini? Terus, yang kedua, kesulitan apa yang dialami dalam pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Kalau tidak, sepertinya kalian sudah memahami dan tidak ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini ada tugas atau modul ajar yang harus kalian scan barcode apabila kalian belum memahami atau ingin membaca lagi mengenai materi-materi yang telah disampaikan hari ini, dan juga di sana ada tugas yang harus dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dan untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Untuk materi selanjutnya itu membahas SOP administrasi transaksi ya. Bapak cukupkan sekian untuk pembelajaran ini. Silahkan pimpin kembali berdoa untuk siapa tadi, Ahmad Farhan ya? Ya, Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Setiadi sudah menjelaskan materi terkait dengan administrasi transaksi dan SOP. Teman-teman, untuk menutup rangkaian pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih untuk Ahmad Farhan telah menutup dengan doa. Sekian untuk pertemuan sekarang. Nanti jangan lupa ya untuk tugasnya nanti dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ibu ya sekarang ya yang jadi observer. Observer siapa observer? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Setiadi, mungkin di kegiatan pendahuluan sudah ada menanyakan kabar, berdoa juga sebelum pembelajaran, ada absensi, ada peta konsep. Tapi mungkin tidak mengaitkan materi hari ini dengan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah dengar ya tadi. Iya, Bu. Terus ada juga tidak ada motivasi juga mungkin ya tadi. Terus tidak kalau untuk pemberian reward, apresiasi sama punishment juga ada. Ice breaking ada. Kalau untuk kegiatan inti, sintaknya sudah ada interaksi juga dengan peserta didik, ada pengelompokan, pemberian tugas, dan juga sudah diumumkan batas waktunya. Untuk kegiatan penutup, mungkin refleksinya ada. Penyampaian materi selanjutnya tadi ada tidak ya? Saya tidak dengar, maaf kalau mungkin ada ya. Terus pembacaan juga ada. Oke, terima kasih, mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dari Ibu Notulen, Ibu Notulen juga ya Ibu ya. Dari Notulen. Saya Bu. Ya. Kalau menurut catatan saya di sini, Pak Setiadi sudah menyampaikan materi mengenai administrasi transaksi, kemudian pada pendahuluan telah menyampaikan pendahuluan seperti menanyakan kabar, memeriksa kehadiran, kemudian menyampaikan tujuan, KD dan indikator. Kemudian pada kegiatan inti telah menyampaikan dan menjelaskan materi administrasi transaksi, kemudian melakukan proses tanya jawab dengan pendidik. Tadi yang sudah menjawab pertanyaan ada Pak Ahmad Farhan, kemudian Pak Setio, kemudian Bu Aida, kemudian melakukan pembelajaran interaktif dengan bertanya jawab, kemudian melakukan ice breaking, kemudian memberikan tugas melalui QR code di LKPD, kemudian melakukan presentasi peserta didik, kemudian ditutup dengan doa. Yang tidak ada mungkin kesimpulannya, kalau saya tidak salah dengar begitu. Iya, Bu, kemudian lupa. salam juga tadi, apa kabar, selamat sore gitu ya, kalau nggak salah. Mungkin itu saja kesimpulan. Bapak Ibu, terima kasih. Nuhun Bu Siti dari Bapak Terima Ibu. kasih. Ibu, sedikit sih dari awal sampai akhir sudah bagus ya Pak Setiadi, subhanallah. Cuman mungkin ada tadi ada hal yang ketika siapa ya yang menjawab, Bu Aida apa siapa gitu, ketika kurang tepat gitu ya. Ya, maaf. Kasih apresiasi dulu dari awal. Ya, lupa. Saya panik, Bu. Kayaknya kalau saya jadi murid enggak jadi nanya lagi. Saya panik, Bu. Saya panik. Aduh, ya Allah. Iya. Mungkin itu ya refleks. Iya, Bu. Walaupun di akhir tetap juga sih ada ya apresiasinya sama Bu Aida bagus misalnya, itu gak usah takut kalaupun salah gitu. Tapi biasanya apresiasi di awal ya yang membuat anak itu nanti mau maju lagi. Iya, makasih Bu masukannya. Yang kedua, ketika refleksi ya tadi, refleksi kan belum ada yang menjawab ya. Iya, saya nggak lihat sih. Tadinya saya mau jawab, terus pas Dedi bilang kayak gini, oh iya mungkin semuanya sudah mengerti ya. Bisa jadi kan ketika si peserta didik itu tidak menjawab, bisa jadi belum mengerti gitu Pak. Waktu ini gitu. Takut waktu juga sih. Tadinya
Oh ya saya mau jawab, oh ya keburu udah, oh ya udah mengerti gitu. Mungkin gitu Pak. Jadi kalau refleksi memang harusnya memang kita tahu gitu ya peserta didik itu sudah sejauh mana memahami apa yang sudah kita sampaikan gitu. Iya, Mungkin iya. itu sih Bu. Pak ya. Terima Makasih kasih. Bu masukannya Bu. Yuk. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu yang lain? Mungkin sedikit Bu. Ya. Enggak. Dari Pak Setiadi mungkin kan tadi pas kalau jadi presenter kan kita nggak bisa ngelihat ini ya pesertanya gitu ya. Mungkin jadi membaca slide tuh terlihat banget gitu di kameranya gitu. Jadi ikutin baca gitu ya. Mungkin kalau misalkan tatap muka langsung kan mungkin bisa ngelihat muka-muka pesertanya. Mungkin ini kan karena ini melihat ini ya layar, dan layarnya pun kelihatannya cuman presenter doang, ya, jadi mungkin kesulitan gitu jadi untuk lihat pesertanya gitu aja sih. Ya itu takut masih ada apa, masih nyambung apa enggak tadi teh. Oke, Bu Iresta. Ya Bu. Untuk Pak Setiadi, mungkin tadi dikatakan kan peserta didik di kita mayoritasnya Muslim. Tadi ucapan assalamualaikumnya terlewat, langsung ke selamat sore. Gitu. Oh iya. Ya, terima kasih. Makasih Bu. Ada lagi dari Bu Nining. Ya, dari saya sepertinya tidak ada catatan ini Bu, karena sudah lengkap ya dari teman-teman tadi yang sudah disampaikan. Hanya tadi kalau saya nggak salah dengar itu di awal itu Pak Setiadi itu bilang selamat sore, semangat pagi gitu ya? Iya. Bukan sore tapi pagi gitu. Selamat sore, semangat pagi. Semangat pagi gitu. Oh semangat lagi. Semangat pagi Bu, semangat pagi. Selamat sore, semangat pagi. Siap. Tadi saya salah dengar. Oke. Kemudian, nah ini tadi ada pertanyaan dari Pak Setiadi ke peserta didik teh. Apa tadi teh? Kalian sadar nggak? Caranya. Iya. Nah, kalimat ya, itu. sadar nggak? Itu mungkin di apa harus redaksi katanya Bu. Redaksi katanya Bu saya. Ya, redaksi katanya. Karena kalau redaksi digituin katanya kan kurang bagus. Orang itu sadar. Ya. Seakan ya kan? dengan Jadi teman gitu ya. Ya. Mungkin kalimatnya bisa apakah kalian menyadari? Bisa gitu mungkin ya. Apakah kalian menyadari? Terus apakah kalian sadar? Kurang sadar gitu. Ya. Oke. Nah, itu kemudian tadi yang hotnya sudah muncul Pak di apa? Ada pertanyaan ini masuk ke mana? Ini masuk internal atau eksternal? Di situ sudah ada hot. Namun tadi yang untuk sebelum ke pertanyaan apa itu administrasi, apa itu transaksi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Pak. Di situ di video Pak Setiadi itu di situ hanya menyampaikan pengertian gitu ya, kemudian jenis-jenisnya gitu. Nah, alangkah baiknya kalau ditambahin ada tayangan mengenai transaksi dulu nih. Ada transaksi, kegiatan transaksi, atau misalnya ada kegiatan administrasi gitu kan. Sehingga dari situ siswa itu kan dipaksa untuk berpikir dulu ya. Oh, di kegiatan itu ada administrasi. Jadi administrasi itu apa gitu kan? Seperti itu. Kemudian oh ada transaksi. Jadi transaksi itu apa ya gitu kan? Dari tayangan proses administrasi dan kegiatan transaksi. Baru setelah itu Pak Setiadi lontarkan tuh pertanyaan. Jadi apa dong administrasi itu? Apa dong transaksi itu? Nah seperti itu mungkin. Itu saja mungkin tambahannya selain dari tadi yang disampaikan ya. Baik, hatur nuhun. Pak Setiadi betul. Pak Setiadi kalau kita membahas terkait materi gitu ya, atau terkait pokoknya teori-teori yang memang kita secara ilmiah membutuhkan EYD, ejaan
asa baku gitu ya Pak ya.